Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, pada majelis kedua ini kita melanjutkan pembacaan daripada kitab Risalah Tauhid yang disusun oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadithi falaysa lahu yadun wala aynun wala udhunun wala ghairu dhalika min sifatil hawadithi wa didduha al-mumathalatu wad dalilu ala dhalika annahu law kana mumathilan lil hawadithi lakana hadithan wa huwa muhalun. Berikutnya adalah wa yajibu bi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Al-mukhalafatu lil hawadithi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib mukhalafah lil hawadithi. Mukhalafah itu berbeda bagi segala yang baru. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan semua makhluk. Allah berbeda dengan semua yang baru. Itulah mukhalafah lil hawadithi. Wa maknahu, dan maknanya mukhalafah lil hawadithi itu apa? Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa mumathilan lil hawadithi, tidak semisal bagi segala yang baru. Allah tidak serupa dengan segala yang baru ini. Falaisa lahu yadun, maka bagi Allah itu tidak ada baginya tangan. Wala ainun, dan tidak pula ada mata. Wala udhunun, dan tidak ada telinga. Wala ghairu dzalika, dan tidak ada yang selain daripada itu, lain-lain daripada itu, min sifatil hawadithi, daripada sifat-sifat yang baharu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Tangan itu makhluk. Ketika Allah memiliki tangan, maka Allah serupa dengan makhluk. Makanya dikatakan Allah mesti berbeda. Allah wajib berbeda. Kalau punya tangan sama dengan makhluk. Kalau punya mata sama dengan makhluk. Kalau punya telinga sama dengan makhluk. Dan lain segala macamnya yang semuanya itu bagian daripada sifat-sifat yang baharu. Wadidduha, dan lawannya mukhalafah lil hawadisi adalah al-mumathalatu adalah semisal. Lawan daripada mukhalafah adalah mumasalah. Lawan dari Allah berbeda, artinya adalah mumasalah. Ketika Allah wajib berbeda, maka mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Apa dalilnya? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, annahu law kana mumathilan lil hawadisi, bahwasanya jikalau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mumathilan, semisal, serupa dengan yang baharu, serupa bagi yang baharu, serupa dengan yang baharu. Dalilnya apa? Kalau sekiranya Allah itu sama dengan makhluknya, sama dengan yang baharu, lakana hadisan, pasti adalah dia juga baharu. Kalau semisal dengan yang baru, tentu baharu juga. Kalau serupa dengan makhluk, ya berarti dia juga makhluk. Kalau Allah itu makhluk, wa huwa muhalun, dan dia adalah mustahil. Artinya mustahil Allah itu makhluk, mustahil Allah itu serupa dengan makhluk. Artinya Allah itu wajib berbeda dengan segala makhluknya. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi. Wa ma'nahu annahu ta'ala la yabtakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Wa didduhu al-ihtiyaju ila al-mahalli wal mukhassisi. Wa dalilu ala dhalika annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa kaunuhu sifatun muhalun walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan wa kaunuhu hadithan muhalun. Nah, kemudian wajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib juga pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu wajib al-qiyamu bin nafsi, berdiri dengan dirinya sendiri.
Apa maksud al-qiyam bin nafsi itu? Berdiri dengan dirinya sendiri itu, wa maknahu, dan maknanya annahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la yaftakiru ila mahallin, tidak butuh, tidak berhajat kepada tempat. Makna berdiri sendiri itu Allah tidak butuh kepada tempat atau kepada keadaan. Wala ila mukhassisin, dan tidak juga butuh kepada mukhassis yang menentukan. Artinya berdiri sendiri Allah tidak butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti masih butuh kepada yang lain. Kalau butuh kepada yang mengkhususkan, butuh kepada yang menentukan, maka berarti dia masih bergantung dengan lain. Makanya qiyam bin nafsi itu Allah tidak butuh kepada tempat. Allah juga tidak butuh kepada ada yang menentukannya. Wadidduhu, dan lawannya adalah al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi. Maka lawan daripada al-qiyam bin nafsi itu adalah bahwasanya dia berhajat kepada al-mahal, berhajat kepada tempat, wal mukhassis, berhajat kepada yang menentukan. Artinya lawan daripada al-qiyam bin nafsi adalah al-ihtiyaju li ghairi, butuh kepada selain Allah. Dan itu adalah mustahil, karena Allah berdiri sendiri, maka mustahil Allah butuh kepada yang lain. Justru yang lainlah butuh kepada dirinya. Wadalilu ala dalika, dan dalil atas yang demikian itu apa? Annahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lau ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Kalau dia berhajat kepada tempat, pasti adalah dia sifat. Yang butuh kepada tempat itu, yang butuh kepada keadaan itu adalah sifat. Nah, kalau sifat, wa kaunuhu sifat, dan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat, muhalun, itu adalah mustahil. Betul, Allah memiliki sifat, tapi Allah bukan sifat. Karena sifat butuh kepada yang disifati. Sedangkan Allah itu adalah yang disifati. Artinya justru sifatlah yang butuh kepada Allah. Justru sifatlah yang dinasabkan kepada Allah. Wa kaunuhu sifatan muhalun. Walau ihtaja ila mukhassifin, dan jikalau berhajat kepada mukhassis, berhajat kepada yang mengkhususkan, berhajat kepada yang menentukan, lakana hadisan, maka pastilah ada dia baharu. Karena yang butuh kepada yang menentukan itu adalah yang baharu. Si Anu, si Zaid ditentukan dia lahir di sini, keadaannya begini, begini, dan begitu. Itu ditentukan. Si Zaid ditentukan. Kalau sekiranya si Zaid ditentukan, pasti si Zaid adalah baharu. Dan Allah tidak mungkin dia ditentukan. Karena kalau dia ditentukan, maka dia baharu. Wa kaunuhu hadithan muhalun. Dan keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala itu baharu, mustahil. Allah wajib berdiri dengan dirinya sendiri. Ketika Allah butuh, itu mustahil. Maka mustahil Allah butuh kepada yang lain. Karena yang butuh kepada yang lain adalah makhluk. Dan Allah mustahil makhluk. Kemudian selanjutnya apalagi, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Wa ma'na al-wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Wa ma'na al-wahdaniyati fi sifati annahu laysa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahidin kaqudrataini wa hakadha, wa laysa li ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala. Wa ma'na al-wahdaniyati fil af'ali annahu laysa li ghairihi fi'lun minal af'ali wa didduha at-ta'addudu. Wa dalilu ala dhalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala itu al-wahdaniyatu, wahdaniyah, esa. Esa pada apa? Fi dzati, pada zatnya. Wa fi sifati, dan pada sifat-sifatnya. Wa fil af'ali, dan pada perbuatan-perbuatannya. Allah itu esa. Baik zatnya esa maupun sifat-sifatnya esa. Begitu juga perbuatannya, perbuatan Allah adalah esa. Wa makna al-wahdaniyati fi dzati, dan makna wahdaniyah esa pada zat itu apa? Annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Tidaklah zatnya Allah Ta'ala itu tersusun daripada bahagian-bahagian yang berbilang-bilang.
Artinya zat Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian yang banyak. Itu makna esa pada zat. Wa makna al-wahdaniyati fi sifati annahu laisa lahu sifatani. Dan makna wahdaniyah pada sifat-sifat bahwasanya tidak ada baginya Allah Subhanahu wa taala itu dua sifat atau lebih Pak Aksaro. Min jinsin wahidin, daripada jenis yang satu. Artinya Allah taala itu pada sifat-sifatnya tidak ada dua sifat dari jenis yang sama, dari jenis yang satu atau lebih. Artinya tidak ada dua sifat atau lebih pada satu jenis. Kakudrata ini seperti adanya dua kudrat. Wahakada walaysa li ghairihi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala. Dan seperti ini juga makna wahdaniyah pada sifat itu adalah tidak ada bagi selain Allah satu sifat yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk juga memiliki sifat, tapi sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah. Wa makna wahdaniyati fil af'ali, dan makna esa wahdaniyah pada perbuatan-perbuatan. Annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bagi dirinya satu perbuatan daripada beberapa perbuatan-perbuatan. Artinya perbuatan-perbuatan Allah itu tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk ada, perbuatan Allah ada. Esanya Allah, tunggalnya Allah di sini pada perbuatan-perbuatannya tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Apa lawan daripada wahdaniyah? Wadidduha at-ta'addudu, dan lawan daripada wahdaniyah adalah ta'addud. Esa lawannya adalah berbilang-bilang. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang demikian itu annahu law kana muta'addidan, bahwasanya jikalau adalah Allah Subhanahu wa taala itu muta'addidan, berbilang-bilang, banyak, lam yujad syai'un, tidak didapati, tidak ada sesuatu min hadhil makhluqati, daripada ini makhluk-makhluk. Jikalau Tuhan itu banyak, maka tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini, karena setiap Tuhan memiliki kehendak yang berbeda-beda. Maka tidak mungkin ada makhluk ketika satu Tuhan ingin menciptakan, belum tentu Tuhan lain mau menciptakan. Ketika ini mau, tentu mungkin kemauan ini berbeda. Maka itu tidak mungkin terjadi adanya makhluk. Justru adanya semua makhluk ini menunjukkan bahwasanya ada cuma satu yang menciptakan semuanya. Kemudian wayajibu bihaqqihi ta'ala al-qudratu wahiyya sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala yujidu biha wa yu'addimu wa didduha al-ajzu. Wa dalilu ala dhalika annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Berikutnya Pak, yajibu bihaqqihi ta'ala, wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala itu al-qudratu, kudrat. Allah wajib memiliki sifat kudrat, berkuasa, sifat kuasa. Wahiyya sifatun, kudrat itu adalah satu sifat qadimatun yang sudah ada sejak lama. Qadimah dia sudah ada sejak lama. Qaimatun yang berdiri sendiri bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Artinya zatnya, sifatnya kudrat itu sudah ada sejak lama dan berdiri sendiri dengan zatnya. Tidak berhajat kepada yang lain, itu kudrat. Tidak bergantung dengan yang lain. Artinya kekuasaan Allah ada pada zatnya, tidak ditentukan dengan kekuasaan yang lain. Yujidu, mengadakan Allah Ta'ala biha, dengannya kudrat, dengan kekuasaan itu Allah ciptakan segala yang ada. Wa yu'addimu, dan Allah meniadakan dengan itu juga kudrat. Wadidduha al-ajzu, ketika Allah itu wajib kuasa, maka lawannya adalah ajzun. Lawan daripada kudrat adalah ajzun, lawan daripada kuasa adalah lemah. Maka Allah mustahil lemah, karena Allah wajib kudrat, wajib kuasa. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu annahu law kana ajizan, jikalau adalah Allah Subhanahu wa taala itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, tidak ada sesuatu daripada ini makhluk-makhluk. Jikalau sekiranya Allah Ta'ala itu lemah, bagaimana mungkin ada ini semua makhluk? Karena untuk penciptaan makhluk ini tentu adanya kekuasaan yang maha kuasa. Ketika Tuhan tidak berkuasa, mustahil ada makhluk.
maka semua yang ada ini pasti tidak ada. Itu adalah mustahil. Sedangkan kita saksikan bahwasanya semua ini ada, berarti ada yang menciptakannya, dan menciptakan itu tentulah yang maha kuasa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkina bil wujudi au bil adami au bil ghani au bil faqri au bil ilmi au bil jahli ila ghairi dzalika wa didduha al karahatu wa dalilu ala dzalika annahu law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu apa? Al-iradatu, iradan, berkehendak. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala, dan dia iradat, dan dia berkehendak itu adalah satu sifat yang qadimah, yang sudah ada sejak lama, qa'imah, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Dengan iradat itu yukhassisu biha al-mumkina, mengkhususkan oleh Allah dengannya iradat akan yang mungkin. Allah menentukan segala yang mungkin ini dengan kehendaknya. Bil wujudi, dengan ada, atau bil adami, atau dengan tiada. Segala sesuatu yang mungkin ini dengan kehendaknya Allah tentukan ada atau tidak ada. Au bil ghani, au bil fakri, atau dengan kaya atau dengan fakir. Sesuatu yang ada ini ketika dia ada, Allah tentukan dia kaya atau dia fakir. Au bil ilmi au bil jahli, atau sesuatu yang ada ini telah Allah tentukan. Allah yang menentukan dia berilmu atau dia bodoh. Ila ghairi dzalika, begitulah seterusnya selain demikian itu. Artinya segala yang mungkin ini telah Allah tentukan. Allah yang menentukan semuanya. Wadidduha al karohatu, lawan daripada berkehendak adalah karoha. Lawan daripada iradat adalah karoha. Lawan daripada berkehendak adalah benci. Artinya Allah melakukan sesuatu itu bukan kemauannya, tapi karena dipaksa. Itu adalah mustahil. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika annahu law kana karihan. Dalilnya kalau bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu, jikalau adalah dia itu benci, lakana ajizan, pasti adalah dia lemah. Karena yang benci, yang terpaksa itu adalah yang lemah. Yang kuat, yang maha kuasa, dia tidak akan terpaksa. Dia melakukan apapun yang dia mau. Yang terpaksa adalah yang lemah. Wa kaunuhu ajizan muhalun. Sedangkan keadaan Allah itu lemah adalah mustahil, sebagaimana kita bahas juga tadi pada sifat qudran. Kemudian berikutnya, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a wa didduha al-jahlu. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu apa? Al-ilmu, ilmu. Allah wajib ilmu. Apa itu ilmu? Wahia sifatun, ilmu itu adalah satu sifat. Qadimatun, sifat yang qadimah. Qaimatun, yang qaimah bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a, mengetahui Allah dengannya, sifat ilmu ini, al-asya'a, akan segala sesuatu. Dengan ilmu semuanya Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Wadidduha al-jahlu, dan lawannya ketika Allah wajib mengetahui semuanya, Allah wajib ilmu, maka lawannya adalah kebodohan. Maka Allah mustahil bodoh. Apa dalilnya? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil yang demikian itu annahu law kana jahilan, bahwasanya jikalau adalah Allah Ta'ala itu jahil, Allah Ta'ala itu bodoh, kalau bodoh Tuhan itu, lam yakun muridan, maka tidak ada dia berkehendak. Kalau bodoh tidak mungkin dia punya kehendak, karena yang punya kehendak adalah sesuatu yang memiliki ilmu, karena dia tahu makanya dia punya kehendak. Sedangkan kalau dia tidak punya kehendak, maka wahuwa muhalun, dan dia mustahil Allah itu tidak berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala itu tidak mengetahui. Masakan dia tidak tahu apapun yang telah dia ciptakan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sedangkan kalau yang tidak tahu itu adalah makhluk. Makhluk memang memiliki ilmu, tapi ilmunya makhluk terbatas. Kalau pengetahuan Tuhan terbatas, ya sama dengan makhluk. Dan itu adalah
mustahil. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tusahhihu lahu an yattasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati wa didduha al-mautu wa dalilu ala dhalika annahu law kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalin. Berikutnya, yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayat, hidup. Allah itu wajib hidup. Apa itu hayat? Wahya sifatun, dia adalah satu sifat. Qadimatun, sifat yang qadimah. Qaimatun, yang berdiri bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Tusahihu, yang mengesahkan lahu, baginya Allah ta'ala, an yattasifa bil ilmi wa ghairihi, bahwa Allah itu bersifat dengan ilmu dan selain ilmu. Hayat adalah sifat yang mengesahkan sifat-sifat yang lain. Sifat ilmu itu baru sah kalau dia ada pada zat yang hidup. Karena tidak mungkin ilmu ada pada zat yang mati. Begitu juga kuasa itu ada pada zat yang hidup. Tidak mungkin kuasa ada pada yang mati. Maka dikatakanlah ilmu itu sifat yang mengesahkan sifat-sifatnya yang lain. Karena hayat, karena hidup, sifat-sifat yang sah ada pada zat yang hidup itu. Wadidduha, dan lawan daripadanya sifat hayat, al-mautu adalah maut. Lawan hayat adalah maut, lawan hidup adalah mati. Ketika Allah wajib hayat, wajib hidup, maka Allah mustahil maut, Allah mustahil mati. Apa dalilnya? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, annahu law kana maitan, jikalau adalah Allah Ta'ala itu mati, kalau adalah Tuhan itu mati, lam yakun qadiran, tidak ada dia kuasa, wala muridan, tidak ada dia berkehendak, wala aliman, tidak ada dia mengetahui, wa huwa muhal, dan itu pasti mustahil. Kalau dia mati, maka tidak adalah sifat-sifat yang kita bahas tadi, dan itu adalah mustahil. Sedangkan kita tahu sifat-sifat yang tadi sudah tetap kewajibannya ada pada Allah. Kalau dia sudah ada pada Allah, pastilah dia hidup, pastilah zatnya itu hidup. Karena kalau dia mati, tidak adalah sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qadimatani qaimatani bi zatihi ta'ala yankashifu bihima al-mawjudu wa didduhuma as-samamu wal umyu. Wa dalilu ala dhalika qauluhu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Berikutnya, yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala itu apa? As-sam'u wal basaru. Allah Ta'ala itu wajib sama dan basar, wajib mendengar dan melihat. Wahuma, dan keduanya, sama dan basar itu apa? Sifatani, dua-duanya adalah sifat. Qadimatani, kedua-duanya qadimah. Qaimatani, dua-duanya qaimah. Bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Yang kasyifu bihima, menyingkap dengan keduanya al-mawjud, segala yang ada ini. Segala yang ada ini tersingkap, diketahuilah dengan sama dan basar. Ketika Allah itu wajib sama dan basar, maka mustahil lawan keduanya. Wadidduhuma, dan lawan keduanya as-samamu wal umyu, tuli dan buta. Ketika Allah wajib mendengar, Allah wajib melihat, maka mustahil Allah itu tuli, dan mustahil Allah itu buta. Wadalilu ala dzalika, dan dalil yang demikian itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu adalah maha mendengar dan maha melihat. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi zatihi ta'ala wa laysat biharfin wala sautin. Wa didduha al-bukmu wa huwal kharsu. Wadalilu ala dhalika qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Dan berikutnya adalah yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib pada haknya Allah Ta'ala itu al-kalam, oleh kalam. Allah Ta'ala itu wajib kalam, Allah Ta'ala itu wajib berbicara. Wa huwa sifatun qadimatun, kalam itu adalah satu sifat qadimah, qaimah bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa laysat biharfin wala sautin, dan kalamnya Allah itu tidak dengan huruf dan tidak pula dengan suara. Karena kalau dengan huruf, dengan suara itu serupa dengan kalam makhluk. Sedangkan serupa dengan makhluk adalah mustahil. Sebagaimana pada sifat terdahulu. Wadidduha, dan lawan daripadanya kalam adalah al-bukmu, adalah bukmu.
Apa itu al-bukmu? Wa huwal khorsu. Adalah khorsu. Lawan daripada bicara adalah bisu. Maka Allah Ta'ala itu wajib kalam, mustahil bukmu. Allah Ta'ala itu wajib berbicara, mustahil bisu atau diam. Wa dalilu ala dhalika qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Dan dalil atas demikian itu, atas wajibnya Allah itu kalam dan mustahilnya Allah itu al-bukmu, adalah firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Dan telah berbicara oleh Allah akan Musa sebenar-benar pembicaraan. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Akan kita lanjutkan pada majelis yang ketiga daripada kitab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.